Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Krisma Yuwanti. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat. Terdapat beberapa hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah hubungan kerjasama, yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga adalah akulturasi, dan yang keempat adalah asimilasi. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama akan semakin kuat apabila terdapat ancaman yang datang dari luar kelompok. Contoh upaya warga di salah satu desa Purworejo yang menggunakan pocong-pocongan untuk menakut-nakuti warganya yang masih berkeliaran selama masa pandemi. Dan kerjasama dapat terhambat jika ada salah satu anggota kelompok yang memaksakan pendapat atau kehendak sehingga tidak terjadi kekompakan. Contoh ketika mengerjakan tugas kelompok, jika ada salah satu anggotanya yang masih tidak mau mengerjakan, maka akan menghambat tugas kelompok tersebut dan akhirnya nilai dari tugas kelompok itu tidak akan maksimal. Jenis-jenis kerjasama dalam kelompok masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama spontan. Kerjasama spontan adalah kerjasama yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada perintah siapapun. Contohnya menolong orang yang terkena musibah. Yang kedua adalah kerjasama langsung, yaitu kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa. Contohnya, siswa yang bekerja sama mengerjakan tugas kelompok atas perintah guru. Yang ketiga adalah bentuk kerjasama kontrak. Merupakan suatu bentuk kerjasama yang bersifat sementara atas dasar kesepakatan atau aturan tertulis yang sudah disepakati bersama. Contohnya adalah perjanjian bisnis antara dua perusahaan atau lebih. Yang keempat adalah kerjasama tradisional. Kerjasama ini dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai kultural yang ada. Contohnya adalah gotong royong, kerja bakti, atau siskamling. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat beberapa bentuk kerjasama. Yang pertama adalah bargaining, yang kedua adalah koalisi, yang ketiga adalah kooptasi, dan yang keempat adalah joint venture. Bargaining adalah tawar-menawar yang mengutamakan prinsip keadilan. Misalnya, tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga pembeli bisa mendapatkan barang yang tidak terlalu mahal dan penjual masih bisa mendapatkan keuntungan. Berikutnya, koalisi adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Namun, bentuk kerjasama ini tidak selalu stabil karena setiap organisasi memiliki struktur yang berbeda. Contohnya, dua partai politik atau lebih yang bergabung untuk mendukung calon presiden dari partai politik yang lain. Kooptasi adalah bentuk penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan untuk menghindari terjadinya konflik. Contohnya, pemerintah melakukan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Tujuannya adalah agar siswa-siswi bisa bersekolah dengan jarak yang dekat tanpa melihat nilai ujian nasional. Joint venture atau patungan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih dalam periode waktu tertentu. Biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri yang saling bekerja sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.